Assalamualaikum teman-teman, terima kasih ya yang sudah klik dan nonton video sederhana aku ini. Aku berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya, amin. Di video kali ini aku mau berbagi aktivitas aku ya teman-teman. Aku mau food prep dan aku belanja di pasar. Ini aku udah sampai di Pacitan. Jadi kemarin kalau aku share video di Kebumen, kali ini aku udah transit di Pacitan sambil persiapan untuk Pak Su pindah ke Balikpapan ya, karena kebetulan untuk perpindahannya sendiri atau berangkatnya lewat Surabaya. Jadi lebih dekat ya apabila ke Pacitan untuk perjalanannya ke Balikpapan, karena dari Pacitan ke Surabaya itu bisa ditempuh sekitar 5 jam aja ya teman-teman, dan itu langsung menuju ke Bandara Sepinggan Balikpapan untuk bisa sampai ke tempat kerja Pak Su yang baru. Dan aku juga ke pasar tradisionalnya diantar sama Pak Su. Kalau di sini harus pagi-pagi sekali ya teman-teman, jadi jam 6:30 aku udah berangkat. Awalnya rencana mau naik kendaraan umum gitu atau angkot, tapi karena di sini itu jarang banget yang namanya kendaraan umum, makanya aku diantar sama Pak Su bareng sama Mbak Utinya anak-anak, dan anak-anak masih dalam posisi tidur tapi sama Pak Su diangkat. Nah sebenarnya kita males juga ya berangkat pagi-pagi begini, tapi kemarin malam itu Mas Akmal tiba-tiba pengen beli rendang karena dia berpikir kayak masih tinggal di Bandung ya, kalau pengen apa-apa itu sewaktu-waktu kita bisa nge-grab. Tapi ternyata kalau di si Pacitan itu jangankan nge-grab ya teman-teman, untuk pesanan paket online seperti Lazada atau Shopee itu aja ngambilnya harus ke tempat-tempat yang banyak dikenal, misalkan balai desa atau lapangan. Jarang banget yang namanya paket diantar sampai ke rumah atau tujuan. Alasan kurirnya sih karena nggak terjangkau ya teman-teman, makanya mereka punya pos-pos atau titik-titik yang mudah dikenal oleh pemesan COD, misalkan belanja online di Lazada ataupun di Shopee. Padahal aku tinggal di Pacitan ini, meskipun bukan di kotanya, rumah pinggir jalan banget ya teman-teman, tapi tetap kata kurirnya itu alamatnya kurang jelas, jadi nggak diakses ke rumah masing-masing perorangan pemesan paket online. Nah sesampai di rumah aku langsung bongkar-bongkar ya untuk belanjaan aku kali ini. Dan untuk belanja mingguan aku memang gak banyak, karena kalau di Pacitan ini kebanyakan untuk sayur mayur seperti terong, kacang panjang, cabai, kemudian kayak misalkan daun singkong itu ngambil sendiri di kebun ya teman-teman. Jadi aku belanja itu khusus untuk lauk pauknya aja, dan seperti toge ataupun kecambah itu yang gak ada di kebun. Selain itu di sini semuanya ngambil di kebun ya teman-teman. Jadi alhamdulillah bisa untuk menghemat belanja mingguan aku di setiap akhir pekan, karena udah terhitung lama ya teman-teman aku nggak belanja mingguan. Ini pertama kalinya kembali aku menerapkan untuk belanja mingguan. Dan ini aku beli tadi ada daging 1 kilo, terus kemudian ada tulang sapi. Ini murah banget di sini, Rp30.000. Tapi tadi yang belanja itu Mbak Uti ya teman-teman. Aku cuman ikutin aja dari belakang sambil jadi juru kamera, karena Dedek Yumna itu minta digendong. Sampai di pasar Dedek Yumna bangun, makanya minta turun. Akhirnya aku bawa lah masuk ke dalam pasar dan dia nggak mau jalan sendiri. Untuk di dalam pasarnya aku nggak banyak ambil video ya teman-teman, karena pasar di sini itu rame banget, padat. Aku nggak berani terlalu banyak keluarin handphone, nanti takutnya malah jatuh atau ada yang ngambil atau copet gitu, karena aku nggak terbiasa juga kan vlog di tempat-tempat yang berjubel-jubel kayak pasar.
Kalau misalkan di Bandung itu kan aku kalau belanja ke pasar siang ya teman-teman, jadi udah nggak terlalu penuh untuk kondisi pasarnya. Kalau di sini aku nggak bisa belanja siang hari atau sesukanya karena pasarnya itu buka pagi-pagi gitu, bisa dibilang subuh-subuh ya teman-teman. Orang-orang itu udah pada berdatangan ke pasar, terus nanti tutupnya juga siang, udah tutup untuk pasarnya, jadi nggak full 1 kali 24 jam seperti di kota. Sambil aku beresin untuk belanja mingguan aku mau ngucapin terima kasih banyak ya buat teman-teman semua yang udah selalu memberikan support, memberikan komentar positif setiap kali aku upload video. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, apapun harapan dan cita-cita teman-teman dapat segera terwujud secepatnya ya, amin. Dan untuk yang baru pertama kali nemuin channel aku, yang baru pertama kali klik, aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Perkenalkan, aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, Mas Akmal dan Dede Yumna. Untuk rutinitas yang aku share tidak jauh dari aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga ya. Sesekali aku beraktivitas di luar, family time bareng keluarga. Berbagi tips menabung dan juga cara mengatur keuangan sederhana ala ibu rumah tangga. Semoga teman-teman suka ya dengan video sederhana aku ini, sedikit menghibur, menginspirasi dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua yang berprofesi sama sebagai ibu rumah tangga. Jika teman-teman suka dengan video sederhana aku ini, boleh like, komentar positif, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi orang pertama yang tahu kalau misalkan aku upload video terbaru. Dan boleh juga ya share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih. Lanjut ke video ya teman-teman. Ini aku udah mau potongin daun bawang dan juga daun seledri yang barusan tadi aku cuci. Nah, untuk belinya ini tadi aku gabung dengan sayur sop-sopan ya. 10.000 itu udah dapat kol 1 buletan, terus kemudian wortel ada setengah kilo kurang ya, dan untuk daun bawang dan seledri. Jadi itu udah 1 paket ya teman-teman, tapi 10.000 udah dapat segini banyak. Dan selain daging, kemudian tulang, ada sop-sopan, ada juga kecambah yang aku beli karena untuk kecambahnya ini rencananya mau bikin soto ayam. Untuk ayamnya sendiri aku nggak beli ya teman-teman, karena Mbah Hutinya itu melihara ayam di belakang rumah, ada kandangnya gitu, namanya juga di kampung ya. Jadi kalau misalkan anak-anaknya pulang pasti dipotong untuk lauk. Dan kali ini juga aku nggak beli ayam negeri atau ayam potong ya, karena nanti kalau misalkan mau masak ayam, nangkep aja di belakang karena ayamnya juga lumayan banyak. Makanya untuk rencana bikin soto ayam ini aku nggak beli ayam kampung ataupun ayam potong ya teman-teman. Nanti kita nangkep aja di belakang rumah atau di kandang ayam untuk bikin soto ayam ala Pacitan. Nah, ini untuk tomatnya aku beli karena kebetulan kalau untuk tomat nggak nanem ya. Sebenarnya udah nanem tapi belum pada buah, makanya tomatnya beli. Kalau untuk cabe, kemarin kita udah panen dan lumayan banyak hasilnya ya, sekitar 1/4 gitu. Itu juga cuma 3 pohon yang aku ambil. Dan untuk kecambahnya kemudian ada toge, aku udah mulai tutup-tutup ya. Memang belanja mingguan aku nggak banyak, paling nanti belanja mingguan berikutnya juga akan sama ya teman-teman. Aku lebih banyak belanja lauk karena untuk sayuran sendiri seperti aku bilang di awal video, di sini tuh metik ya teman-teman, namanya juga di kampung, terus ada kebun di sekitar rumah, makanya dimanfaatkan untuk nanam terong. Kemudian ada kacang panjang, ada bayam, ada singkong, dan juga sayur-sayuran yang lain.
Untuk sayurannya yang aku sebutin tadi mungkin udah familiar ya buat teman-teman semua. Namun di sini ada juga sayuran yang mungkin agak asing bagi yang nggak biasa. Jadi ada kacang koro, kemudian ada bengu namanya. Nanti suatu saat aku bakal kasih tahu ya ke teman-teman untuk sayuran apa itu. Ada juga di sini nangka ya teman-teman. Kalau nangka mungkin teman-teman udah nggak asing. Nah kalau untuk nangka juga sama, kita tinggal ngambil aja di kebun itu ada nangka. Karena di sini jarang banget nangka muda itu dijadiin buah. Jadi diambilin aja pas masih kecil-kecil. Terus dibikin sayur. Selesai aku tutup-tutup semua food container yang aku udah isi dengan lauk dan juga sedikit sayuran yang aku beli. Aku masukin ke dalam kulkas ya, dan kebetulan itu kaldu ayam kampung yang kemarin itu bekas masak, disimpan sama ibu di dalam food container terus ditaruh di kulkas. Katanya untuk air kaldunya itu mau dibikin sop biar segar. Dan isi kulkas aku juga nggak banyak ya teman-teman. Ini ada ayam sedikit yang aku masih taruh di plastik karena ini tuh dikasih sama tetangga aku, ayam negeri gitu. Terus itu ada juga es krim yang Mas Akmal sama Dede Yumna beli. Kalau untuk beli es krim di sini lumayan jauh ya teman-teman, nggak kayak di kota. Kemana-mana deket. Kalau di sini agak jauh kalau untuk beli-beli es krim, kemudian daging sapi kayak hari ini tuh harus perjalanan yang lumayan menguras tenaga karena lumayan jauh. Terus itu ada brownies juga yang belum dimakan. Itu tuh kalau nggak salah kemarin Mbak Hutinya bawa dari rumah Bude karena habis ada selamatan atau syukuran gitu. Dan untuk semua food container aku udah masuk ke dalam kulkas ya teman-teman. Berikut daun bawang dan juga seledri. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman video aku kali ini. Semoga menghibur. Sampai ketemu lagi ya di next video. Assalamualaikum.